Gila dari yang tergila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baginda Raja hampir saja percaya bahwa kerabatnya telah benar-benar sembuh dari kegilaan. Bukti yang ditunjukkan oleh Abu Nawas tampak begitu meyakinkan. Bahkan para menteri pun dibuat terdiam. Namun di akhir cerita, satu kalimat sederhana justru membalikkan segalanya dan membuat semua orang menepuk jidat. Dan inilah kisah lengkapnya. Alkisah, ada salah satu kerabat Baginda Raja yang mengidap gangguan kejiwaan alias gila. Sudah berulang kali ia diobati, namun tak satu pun pengobatan membuahkan hasil. Bahkan tabib paling sakti di kota itu pun tak sanggup menyembuhkannya. Baginda Raja yang gelisah dengan keadaan tersebut segera mengumpulkan seluruh menteri istana untuk dimintai pendapat. Saat mereka sedang berdiskusi di aula istana, tiba-tiba Abu Nawas datang menghampiri dengan penuh percaya diri. "Wahai Paduka yang mulia, mengapa tidak mempercayakannya kepadaku? Sudah ratusan orang gila berhasil aku sembuhkan, Paduka," kata Abu Nawas. Baginda Raja dan para menteri terkejut mendengarnya. "Apa kamu yakin, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja, Paduka yang mulia. Di tempatku ada penampungan khusus untuk orang-orang gila, Paduka. Di sana mereka aku terapi satu persatu. Dan alhamdulillah jumlah mereka semakin berkurang," jawab Abu Nawas. Awalnya Baginda Raja masih merasa ragu. Namun karena tidak ada jalan lain, beliau pun berpikir tidak ada salahnya untuk mencoba. "Baiklah Abu Nawas, bawa kerabatku yang gila itu ke penampunganmu. Kalau sembuh, aku akan memberimu hadiah uang yang banyak," kata Baginda Raja. Maka Abu Nawas segera membawa kerabat Baginda Raja itu ke tempat penampungannya. Dengan penuh kesabaran, Abu Nawas memberikan terapi bersama orang-orang gila lainnya. Lama-kelamaan kerabat Baginda Raja itu mulai menunjukkan perubahan. Abu Nawas pun merasa senang melihat perkembangan itu. Dan singkat cerita, setelah sebulan berlalu, Baginda Raja datang ke penampungan tersebut. "Bagaimana keadaannya Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Alhamdulillah mulai membaik, Paduka. Jika Paduka ingin menjemputnya sekarang pun sudah bisa," jawab Abu Nawas. "Maksudmu kerabatku benar-benar sudah sembuh total?" tanya Baginda Raja penasaran. "Benar, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan mantap. Namun karena masih ragu, Baginda Raja ingin melihat bukti kesembuhan kerabatnya terlebih dahulu. Abu Nawas pun dengan penuh percaya diri segera menunjukkan buktinya. Ia mengumpulkan seluruh orang gila yang berada di penampungannya. Kemudian Abu Nawas menggambar sebuah pintu rahasia di sebuah tembok yang besar. "Sekarang kalian larilah ke pintu rahasia itu. Siapa yang berhasil keluar akan aku izinkan pulang," perintah Abu Nawas kepada seluruh pasiennya. Mendengar itu, mereka pun berlarian ke arah gambar pintu. Ada yang menabrakkan diri ke tembok agar pintunya rusak. Ada yang memutar-mutar gagang pintu imajiner. Ada pula yang berteriak sambil menggedor-gedor tembok. "Woi, buka pintunya! Aku mau pulang!" teriak mereka. Namun ada satu pasien yang justru duduk santai sambil geleng-geleng kepala menyaksikan tingkah orang-orang itu. Dan dialah kerabat Baginda Raja. Abu Nawas pun tersenyum bangga dan berkata, "Nah, Paduka lihat sendiri kan, saat orang-orang gila itu berusaha membuka pintu palsu, kerabat Paduka sama sekali tidak ikut-ikutan. Itu tanda bahwa ia sudah paham pintu itu hanyalah gambar. Artinya dia sudah sembuh, Paduka." "Ya, sepertinya memang begitu," kata Baginda Raja. "Coba panggil dia kemari, aku ingin tahu alasannya," lanjut Baginda Raja. Abu Nawas lalu melambaikan tangan, memberi isyarat agar kerabat Baginda Raja mendekat. "Tadi aku lihat kamu hanya geleng-geleng kepala. Memangnya kenapa?" tanya Abu Nawas sambil tersenyum.
Biarin saja mereka begitu, biar capek sekalian, jawab saudara Baginda Raja. Abu Nawas pun semakin bangga. Bagus, berarti kamu paham kalau itu cuma gambar pintu. Kerabat Baginda Raja pun tertawa. Sampai kapanpun tidak akan kebuka itu pintu. Dasar bodoh mereka semua, katanya. Ya, benar sekali, sahut Abu Nawas. Mereka bukan hanya bodoh, tapi juga gila. Tidak seperti kamu. Memangnya kamu tahu kenapa mereka bodoh? Tanya Abu Nawas lagi. Tentu saja aku tahu, jawab kerabat Baginda Raja dengan enteng. Orang kunci pintunya saya pegang, katanya sambil tertawa terbahak-bahak. Spontan Abu Nawas dan Baginda Raja pun langsung menepuk jidatnya. Kisah selanjutnya, daging palsu. Abu Nawas yakin hari itu akan menjadi hari paling menyenangkan di rumahnya. Namun siapa sangka daging yang ia beli dengan penuh harapan justru berubah menjadi timun, lalu berujung pada sebuah peristiwa memalukan yang membuat orang-orang menganggapnya gila. Padahal di balik semua itu ada kecerdikan dan sindiran halus khas Abu Nawas yang tak disadari banyak orang. Hari itu Abu Nawas terlihat sangat ceria. Pasalnya ia baru saja mendapatkan hadiah uang dari Baginda Raja. Wahai istriku, hari ini kita akan makan enak. Aku akan membeli daging, kata Abu Nawas kepada istrinya. Maka pergilah Abu Nawas ke pasar. Ia mendatangi tukang jagal dan membeli sepotong daging. Setibanya di rumah, ia meminta istrinya untuk memasak daging yang baru saja dibelinya. Sembari menunggu daging matang, lebih baik aku nongkrong di warung dulu, pikir Abu Nawas. Setelah Abu Nawas pergi, tidak lama kemudian datanglah saudara istrinya. Saudara istrinya ini sangat gemar makan daging. Ia terus memperhatikan daging yang sedang dimasak. Begitu istri Abu Nawas selesai memasaknya, mereka berdua lalu duduk dan menyantap daging itu sampai habis. Setelah saudaranya pergi, istri Abu Nawas kebingungan memikirkan cara agar Abu Nawas tidak marah. Ia pun segera menaruh sepotong timun sebagai pengganti daging. Ketika Abu Nawas pulang dan meminta makanan, sang istri menghidangkan kuah berisi potongan timun. Abu Nawas lalu menyantapnya, lalu ia berseru, "Loh, ini timun, bukan daging." "Ini kan daging, wahai suamiku," jawab istrinya berpura-pura. "Wah, ajaib, daging kok bisa menjelma jadi timun. Tapi kuahnya kok seperti kuah daging," gumam Abu Nawas. "Mungkin dagingnya palsu, makanya kalau beli daging itu harus hati-hati," ujar sang istri. Benar juga katamu," timpal Abu Nawas. Dan pada hari berikutnya, Abu Nawas kembali membeli daging. Kali ini ia membelinya di tempat yang berbeda. Kurasa daging ini tidak akan berubah menjadi timun. Sebab ini daging terbaik dan aku membelinya di tempat lain, istriku, kata Abu Nawas kepada istrinya. Sang istri pun segera memasaknya seperti biasa. Sembari menunggu masakan matang, Abu Nawas kembali pergi ke warung untuk nongkrong bersama kawan-kawannya. Saat Abu Nawas pergi, saudara istrinya kembali datang. Dan mereka berdua pun menyantap daging itu sampai habis lagi. Setelah saudaranya pergi, istri Abu Nawas kembali menaruh potongan timun sebagai pengganti daging. Ketika Abu Nawas pulang, sang istri menghidangkan makanannya. Dengan marah, Abu Nawas berkata, "Ini timun, bukan daging." "Wahai suamiku,
lebih baik kamu jangan membeli daging lagi. Aku mendengar dari para tetangga bahwa daging memang bisa menjelma menjadi timun suamiku, jawab sang istri. Peristiwa tersebut kemudian diceritakan Abu Nawas kepada orang-orang. Hei kawan, aku ada kejadian yang sungguh aneh. Istriku memasak daging, tapi setelah matang berubah menjadi timun, ucap Abu Nawas. Tentu saja mereka tidak percaya dan justru menganggap Abu Nawas sudah gila. Mana ada daging berubah menjadi timun, kata mereka sambil tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas lalu menemui tukang jagal untuk memastikan kebenarannya. Kawan, apakah benar daging bisa berubah menjadi timun? Tanya Abu Nawas. Itu hal yang mustahil, Abu Nawas. Daging tidak mungkin berubah menjadi timun, jawab tukang jagal. Berarti selama ini aku telah dibohongi istriku, pikir Abu Nawas. Dan untuk mengetahui kebenarannya, Abu Nawas kembali membeli daging untuk ketiga kalinya. Seperti biasa, daging itu ia berikan kepada istrinya untuk dimasak. Setelah itu, Abu Nawas berpura-pura pergi. Pada saat itulah saudara istrinya datang dan mereka kembali memakan daging tersebut bersama-sama. Abu Nawas langsung memergoki mereka berdua. Oh, jadi ternyata kamu yang memakan dagingnya, seru Abu Nawas dengan penuh emosi. Abu Nawas kemudian menahan saudara istrinya dan memasukkannya ke dalam sebuah peti. Setelah itu, ia pergi ke rumah mertuanya untuk melaporkan perbuatan istri dan saudaranya. Sepeninggalan Abu Nawas, sang istri segera membuka peti dan mengeluarkan saudaranya itu. Sebagai gantinya, ia memasukkan seekor anak keledai milik tetangga ke dalam peti lalu menutupnya kembali seperti semula. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang bersama mertuanya dan para tetangga. Coba lihatlah perbuatan kedua anakmu itu, ucap Abu Nawas kepada mertuanya. Abu Nawas lalu membuka peti untuk membuktikan ucapannya. Betapa kagetnya Abu Nawas ketika peti itu dibuka. Ternyata isinya adalah seekor anak keledai. Kamu ini memang sudah gila, Abu Nawas. Keledai kok dibilang manusia, kata orang-orang yang hadir. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas merasa malu. Ia pun melirik ke arah istrinya dan berkata, dasar, orang yang bisa mengubah daging menjadi timun, ternyata juga bisa mengubah manusia menjadi keledai. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang hangat di kota Baghdad, Abu Nawas berjalan menyusuri jalanan pasar. Langit cerah, burung-burung bernyanyi, dan pedagang mulai memanggil-manggil pembeli. Tapi di tengah suasana itu, Abu Nawas melihat sekelompok anak kecil yang sedang bermain di pinggir jalan, bukan belajar di madrasah. Ia pun mendekat dan bertanya dengan ramah, "Wahai anak-anakku, bukankah ini waktunya belajar?" Seorang anak pun menjawab, "Guru kami tidak datang, Tuan." "Loh, kenapa tidak datang?" tanya Abu Nawas. "Katanya sih karena belum dibayar, Tuan," jawab si anak dengan polosnya. Abu Nawas pun terdiam memandang wajah-wajah anak kecil yang semestinya belajar membaca dan berhitung, bukan bermain lumpur. Ia pun pulang ke rumah sambil berpikir dalam. Dan malam itu ia menulis satu kalimat besar di selembar kertas. Sebenarnya berapa nilai seorang guru di negeri ini? Dan keesokan harinya ia datang ke istana. Di hadapan para pejabat dan wazir yang agung, ia membentangkan kertasnya. Semua pejabat saling pandang lalu tertawa kecil.
kecuali satu orang yang tak tersenyum sama sekali, yaitu Menteri Hamad, kepala pembangunan istana, yang terkenal licin seperti belut dilumuri minyak zaitun. "Wahai Abu Nawas," kata Hamad sambil berdiri, "apa urusanmu mencampuri soal anggaran istana? Kamu itu penyair, bukan bendahara." Abu Nawas pun menatapnya sambil tersenyum. "Ya, benar, aku ini bukan bendahara. Tapi aku tahu mana yang lebih berharga, patung dari emas atau akal dari anak-anak." Menteri Hamad pun mendesis pelan. Ia tak suka sindiran, apalagi jika datang dari orang yang hanya memakai jubah lusuh dan tak pernah hadir di pesta-pesta istana. Ia pun berdiri di hadapan Baginda Raja dan berkata dengan lantang, "Paduka yang mulia, negeri ini sedang kita percantik, Paduka. Kami telah membangun taman, air mancur, dan gerbang kota berlapis perak. Ini untuk kehormatan Baghdad, Paduka." Abu Nawas pun menyela dengan tenang. "Tapi apa gunanya gerbang perak jika yang keluar masuk adalah rakyat yang tidak bisa membaca nama kotanya sendiri?" Suasana pun mendadak hening. Beberapa pejabat mulai gelisah, tapi Baginda Raja hanya mengangkat tangan meminta semua diam. "Apa yang kamu usulkan, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Begini, Paduka, bayarlah guru sebelum tukang cat istana, Paduka. Bangun madrasah sebelum patung kuda, dan tanyakan pada rakyat, mereka itu lebih butuh taman bunga atau ilmu yang bisa menyelamatkan anak mereka dari kebodohan." Baginda Raja pun terlihat berpikir, tapi Menteri Hamad belum menyerah. Ia pun maju lagi. "Paduka, ini itu jebakan. Abu Nawas ingin menjatuhkan kehormatan istana dengan membuat kita terlihat bodoh, Paduka. Dengan Abu Nawas begini, nanti rakyat akan belajar menggugat raja juga, Paduka." Abu Nawas pun berdiri, jubahnya tertiup angin. "Paduka yang mulia, jika rakyat belajar dan menjadi cerdas, mereka tidak akan menggugat. Mereka akan membantu, Paduka. Tapi kalau mereka dibiarkan bodoh, mereka bisa digerakkan oleh siapa saja, termasuk oleh mereka yang berpura-pura setia di sini, Paduka." Pandangan mereka pun bertemu. Menteri Hamad tampak murka, tapi tak bisa menjawab. Akhirnya Baginda Raja pun berkata, "Ya, Abu Nawas, sebenarnya aku ingin negeri ini dikenal bukan karena tingginya menaranya, tapi karena dalam ilmunya. Mulai hari ini, semua madrasah diperbaiki, gaji guru dibayar, dan setiap menteri," Baginda Raja melirik ke Menteri Hamad, "akan mengajar 1 hari dalam sebulan, agar tahu bagaimana sulitnya mendidik tanpa dihargai." Muka Menteri Hamad pun pucat seketika, karena ia sudah terbiasa menyuruh, bukan mengajar. Beberapa minggu pun berlalu, madrasah kembali ramai, anak-anak belajar dengan semangat. Bahkan ada yang mulai bisa menulis surat untuk ayahnya yang bekerja di kota lain. Dan di sebuah ruang kelas kecil di pinggiran kota, Menteri Hamad duduk di depan 10 anak yang bertanya tanpa henti. "Tuan, kenapa huruf ba punya titik, Tuan? Kalau tak pakai titik, jadi apa? Kenapa kata ilmu pakai ain, bukan alif?" Hamad pun berkeringat. Baru 15 menit mengajar, ia sudah ingin pulang. Sementara itu, Abu Nawas duduk di bawah pohon kurma, mengajar anak-anak dengan senyum yang lebar. Ketika ditanya kenapa ia tak takut melawan menteri, ia pun menjawab, "Ya, karena jika kita takut pada kekuatan yang tak adil, maka anak-anak kita kelak hanya akan tunduk, bukan berpikir. Dan negeri yang penuh tunduk akan cepat tenggelam." Langit Baghdad hari itu terasa lebih lapang, bukan karena awan yang telah pergi, tapi karena pikiran-pikiran mulai tumbuh di kepala kecil yang dulunya hanya mengenal permainan. Kisah selanjutnya
Beberapa bulan berlalu sejak Abu Nawas membuat geger istana dengan sindiran tajamnya tentang pendidikan. Madrasah-madrasah kini penuh oleh anak-anak. Guru-guru mengajar dengan gembira, dan Baginda Raja semakin bangga melihat rakyatnya mulai cerdas. Tapi tidak semua orang senang. Menteri Hamad duduk di ruang kerjanya, memandangi setumpuk surat keluhan dari para kontraktor istana. Mereka komplain karena proyek Taman Air Mancur dibatalkan demi membangun madrasah. Ia pun mengepalkan tangan. Orang itu, gumamnya dengan geram. Berani-beraninya menggagalkan proyekku yang megah. Dulu rakyat hanya memandangi bunga, sekarang mereka bertanya soal anggaran. Ini semua gara-gara Abu Nawas. Ia pun menyusun rencana. Kalau dia suka bermain dengan kata-kata, maka biarlah dia terjebak oleh kata-katanya sendiri. Di hari berikutnya, ia pun menghadap Baginda Raja sambil membawa gulungan kertas yang besar. Ampun Paduka yang mulia, katanya manis. Sebagai wujud syukur atas berkembangnya ilmu di negeri kita, hamba ingin mengadakan lomba kecerdasan rakyat Paduka, di mana rakyat akan diuji siapa yang paling bijak dalam menjawab soal Paduka. Dan yang menang dapat hadiah emas, tapi yang kalah harus diam selama 3 bulan penuh Paduka. Tidak boleh mengkritik, tidak boleh menyindir. Baginda Raja pun mengangguk. Wah, menarik ini. Tapi siapa yang akan menjadi pesertanya? Hamad pun pura-pura bingung. Oh, tentu saja siapa lagi kalau bukan Abu Nawas Paduka. Dan begitulah seminggu kemudian, seluruh kota diundang menonton sebuah lomba aneh di lapangan istana. Di satu sisi berdiri Abu Nawas santai dengan jubahnya yang tak pernah disetrika. Di sisi lain Menteri Hamad dengan papan soal dan wajah penuh kemenangan. Wahai Abu Nawas, katanya lantang, jawablah 3 pertanyaanku. Jika kamu kalah, kamu harus berhenti mengkritik siapapun selama 3 bulan. Tapi jika kamu menang, aku akan menyerahkan topi kebesaranku kepadamu. Abu Nawas pun tertawa pelan. Kamu yakin soalmu tidak seperti taman buatanmu, rumit tapi tak berguna? Dengar baik-baik Abu Nawas, kata Hamad membuka soal pertama. Ini soal pertama. Mana yang lebih penting, memperindah kota atau mendidik rakyat? Abu Nawas pun menjawab tanpa ragu. Memperindah kota akan membuat orang datang, tapi mendidik rakyat akan membuat mereka tidak pergi. Penonton pun bersorak. Hamad mengerutkan dahinya. Oke, soal kedua. Mana yang lebih cepat menyebar, ilmu atau kebodohan? Abu Nawas pun mengangkat alisnya. Ilmu menyebar dari guru ke murid, tapi kalau kebodohan bisa menyebar dari satu menteri ke seluruh anggaran negara. Penonton pun tertawa, bahkan Baginda Raja menahan senyuman. Muka Hamad pun mulai memerah, tapi ia masih punya satu soal terakhir. Ini soal terakhir Abu Nawas, katanya licik. Apa yang harus dilakukan jika seorang menteri lebih suka taman daripada madrasah? Abu Nawas pun berpura-pura berpikir, lalu menjawab. Ya, sederhana saja sih. Kita kubur saja bukunya di taman, biar nanti bunga yang tumbuh bisa lebih pintar daripada menterinya. Penonton pun tertawa terbahak-bahak. Baginda Raja tak bisa menahan diri, ikut tertawa sambil menepuk-nepuk lututnya. Hamad pun murka, tapi tak bisa menyangkal. Semua soal dijawab dengan cerdas dan mengena. Baginda Raja pun berdiri dan mengumumkan, dengan ini aku nyatakan Abu Nawas menang. Dan mulai hari ini, siapapun di istana yang mengajukan proyek tanpa mempertimbangkan pendidikan akan disuruh ikut mengajar selama seminggu penuh. Muka Hamad pun pucat seperti dinding kamar mandi istana. Ia tahu tak ada jalan keluar selain tunduk. Dan beberapa hari kemudian, ia pun terlihat duduk di sebuah kelas mengajarkan matematika dasar sambil berkeringat karena murid-murid bertanya terus tanpa henti. Sementara Abu Nawas duduk di luar jendela menyeruput teh sambil berkata, hati-hati kalau mencoba menipu rakyat. Mereka mungkin diam, tapi mulut anak-anak tak akan pernah kehabisan pertanyaan. Dan sejak saat itu, Hamad pun jarang muncul di muka umum.
Ia lebih sering di perpustakaan, mungkin mencoba membaca buku yang dulu tak pernah ia sentuh. Sementara Abu Nawas tetap keliling kota, bukan untuk mencari musuh, tapi untuk memastikan bahwa ilmu tak hanya tumbuh, tapi juga terus berbuah. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas melancong ke negeri seberang untuk menemui kawan lamanya. Setibanya di sana, kawannya yang dulu terkenal ceria, kini menjadi seorang pemurung, bahkan sering ketakutan tanpa sebab. Abu Nawas yang heran dengan perubahan sikapnya, mencoba mencari tahu apa penyebabnya. Kawannya kemudian menceritakan keadaan mencekam yang melanda negerinya. Ia memberitahu Abu Nawas bahwa ada penyihir jahat yang kerap kali meneror penduduk. Si penyihir sering melukai orang-orang dengan kekuatannya. Apabila ada yang berani melawan, orang tersebut akan disihir menjadi kelinci. Awalnya Abu Nawas tidak mempercayainya. Mana mungkin orang bisa jadi kelinci? Kamu jangan mengada-ngada kata Abu Nawas. Beneran Abu Nawas, sudah banyak warga yang menjadi korban, balas kawannya. Dan untuk membuktikan ucapannya, ia mengundang seluruh warga ke rumahnya. Ketika para warga sudah berkumpul, mereka membenarkan cerita kawannya tersebut. Kalau memang seperti itu, kenapa tidak kalian laporkan kepada rajamu? Saran Abu Nawas. Itu sudah Abu Nawas, tapi ketika para prajurit hendak menangkapnya, mereka malah disihir jadi kelinci. Sejak saat itu, raja kami sudah tidak berani bertindak. Akibatnya perilaku penyihir itu semakin jadi-jadi Abu Nawas, ujar kawannya. Mendengar masalah yang sedang dialami mereka, Abu Nawas terdiam untuk beberapa saat. Tiba-tiba terlintas sebuah ide cemerlang di benaknya. Aku bisa membantu mengatasi masalah kalian, tapi aku juga butuh bantuan kalian, kata Abu Nawas. Maksudmu, kamu akan melawan penyihir itu? Tanya kawannya tak percaya. Bukan hanya melawan, aku juga akan membuatnya jerah dan tidak lagi berani mengganggu kalian, jawab Abu Nawas. Waduh, kami tidak berani Tuan Abu. Kami tak mau berurusan dengan penyihir itu lagi, kata para warga. Aku yang akan menghadapinya, bukan kalian, jelas Abu Nawas. Abu Nawas kemudian memberitahu para warga tentang siasat untuk menghadapi si penyihir. Nah, kalian siapkan 1 ekor kelinci. Nanti kalau dia pingsan, letakkan kelinci itu di hadapannya. Hanya itu tugas kalian. Jelas? Kata Abu Nawas. Oh, jadi cuma itu? Baiklah Tuan Abu, kami bersedia membantu, ujar para warga. Dan pada keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar di mana penyihir itu sering memamerkan kekuatannya. Hei penyihir, aku dengar kamu punya kekuatan hebat. Tapi sepertinya kekuatanmu tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kekuatanku, kata Abu Nawas. Sontak si penyihir itu terkejut mendengarnya. Siapa kamu? Berani sekali menantangku, katanya dengan emosi. Aku juga penyihir sepertimu, balas Abu Nawas. Si penyihir yang tadinya marah mendadak tertawa terpingkal-pingkal. Hal itu dikarenakan penampilan Abu Nawas yang tak meyakinkan sama sekali. Penyihir apaan? Hanya karena membawa tongkat, kamu mengaku jadi penyihir, kata si penyihir sambil tertawa. Jangan salah, ini tongkat sakti yang tidak bisa dimiliki oleh sembarangan orang, kata Abu Nawas tak mau kalah. Baik, kalau kamu memang ingin mengadu kekuatan denganku, aku terima tantanganmu, balas si penyihir. Bagus, kita akan membuktikan tongkat siapa yang paling sakti, ucap Abu Nawas. Tentu saja tongkatku yang lebih sakti lah. Aku bisa merubah orang jadi kelinci. Lalu apa kehebatan tongkatmu itu? Tanya si penyihir dengan nada mengejek. Tongkatku ini bisa membuat orang menjadi pingsan.
jawab Abu Nawas. Ya sudah, kita mulai aja adu kekuatannya. Karena aku yang menantangmu, maka aku yang duluan. Aku akan memukulmu dengan tongkat ini. Lalu kamu boleh menyihirku dengan tongkatmu. Gimana? Tanya Abu Nawas. Penyihir itu berpikir sejenak dan yakin bahwa dengan sihirnya ia tidak akan merasakan sakit. Baik, aku terima tantanganmu, balas si penyihir. Sementara itu, para warga yang menyaksikan segera menyiapkan jebakan sesuai dengan arahan Abu Nawas. Abu Nawas dengan kecerdikannya segera memukul bagian vital si penyihir hingga jatuh pingsan. Beberapa saat kemudian, setelah si penyihir siuman, ia tidak melihat keberadaan Abu Nawas. Mana orang itu sekarang? Teriaknya sambil menahan sakit. Para warga pun serempak menjawab. Dia ada di hadapanmu, dia telah berubah jadi kelinci. Mendengar itu si penyihir pun merasa heran. Bagaimana mungkin? Padahal aku belum menyihirnya. Para warga pun menjelaskan. Waktu kamu jatuh pingsan, tanpa sengaja Abu Nawas terkena tongkatmu dan tiba-tiba ia menjadi kelinci. Si penyihir pun merasa bangga dan berkata, nah, kalian lihat sendiri kan, siapapun yang berani melawanku akan aku sihir jadi kelinci. Pada hari berikutnya, Abu Nawas dan para warga kembali menemui si penyihir. Tentu saja si penyihir kaget melihat Abu Nawas. Loh, bagaimana? Kok bisa kembali menjadi manusia? Tanya si penyihir kaget. Kan sudah aku katakan, aku juga penyihir sepertimu. Dengan sihir yang aku miliki, aku bisa merubah wujudku kembali menjadi manusia, terang Abu Nawas. Lalu apa tujuanmu menemuiku? Tanya si penyihir. Aku ingin menantangmu kembali, jawab Abu Nawas. Si penyihir yang masih merasa hebat langsung menerima tantangan tersebut. Dan kejadian pun terulang kembali. Si penyihir jatuh pingsan karena dipukul di bagian vitalnya. Abu Nawas pun segera lari bersembunyi, sementara para warga meletakkan kelinci di hadapan si penyihir. Ketika si penyihir tersadar dari pingsannya, ia merasakan sakit yang amat sangat, lebih sakit dari sebelumnya. Mana Abu Nawas? Tanyanya dengan menahan sakitnya. Itu dia di hadapanmu, jawab para warga menunjuk seekor kelinci. Pada hari berikutnya, Abu Nawas kembali mendatangi si penyihir lagi untuk menantangnya kembali. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi manusia lagi? Padahal sudah terkena sihirku 2 kali. Tanya si penyihir mulai ketakutan. Apa kamu bodoh? Sihirku lebih hebat darimu. Ayo kita adu kekuatan lagi, tantang Abu Nawas. Sialan, rasa sakitku saja kemarin belum hilang, malah ditantang lagi, kata si penyihir kesal. Loh, kok diam saja? Apa kamu takut? Ayo buktikan ucapanmu, kata Abu Nawas. Merasa harga dirinya dilecehkan, dengan terpaksa si penyihir pun menerima tantangannya. Namun lagi-lagi ia jatuh pingsan karena dipukul dengan tongkat Abu Nawas. Setelah ia tersadar, si penyihir merasa yakin bahwa kali ini Abu Nawas tidak mungkin bisa berubah kembali menjadi manusia. Untuk mengantisipasi hal itu, si penyihir pun membunuh kelinci yang ia kira sebagai Abu Nawas. Namun pada keesokan harinya, ketika si penyihir sedang berbuat onar di pasar, ia melihat kedatangan Abu Nawas. Sontak si penyihir pun terkejut. Bukan main, gila, sihir apa yang ia gunakan? Ia masih saja tetap hidup, kata si penyihir. Karena takutnya ia pun kabur terbirit-birit. Dan sejak saat itu si penyihir pun memilih untuk meninggalkan negeri tersebut. Para warga yang telah terbebas dari teror si penyihir berterima kasih kepada Abu Nawas karena berkat akal cerdiknya si penyihir ini tidak lagi mengganggu mereka. Kisah selanjutnya.
keledai Abu Nawas yang dicuri. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas tampak duduk santai di depan rumahnya. Lama-kelamaan akhirnya ia pun merasa jenuh, dan untuk menghilangkan rasa jenuhnya, ia memutuskan pergi ke warung untuk nongkrong bersama kawan-kawannya. Akan tetapi, setibanya di sana, ternyata warung masih sepi, tak ada seorang pun di situ. Abu Nawas lalu memilih untuk jalan-jalan ke pasar. Sesampainya di pasar, Abu Nawas berjalan ke sana kemari, hingga sampailah ia ke pasar hewan. Di situ, Abu Nawas melihat ada seekor keledai yang tampak kesakitan. Karena merasa kasihan, ia berniat membeli keledai tersebut. Maka Abu Nawas pun menghampiri penjualnya. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas lalu mengikat tali pada leher keledai dan menariknya untuk dibawa pulang. Saat Abu Nawas di tengah perjalanan, ternyata ia telah diawasi oleh 2 orang pencuri. Abu Nawas tak menyadari kalau dirinya sedang diikuti oleh kedua pencuri tersebut. Mereka berdua berjalan tepat di belakang Abu Nawas. Lalu ketika Abu Nawas sedang lengah, salah satu pencuri dengan perlahan melepas tali yang mengikat leher keledai dan memasangkan talinya ke leher pencuri itu sendiri. Sementara kawan pencuri satunya mengambil keledai dan membawanya lari. Setelah sampai di rumah, Abu Nawas menoleh ke belakang untuk melihat keledainya. Abu Nawas langsung kaget dan terkejut karena keledai yang di bawahnya berubah menjadi manusia dengan kepala terikat. Dengan terheran-heran, Abu Nawas pun bertanya kepadanya, "Kamu ini siapa?" Dengan berpura-pura menangis, orang itu menjawab, "Wahai Tuan, aku adalah orang bodoh yang telah dimurkai oleh ibuku. Ibuku telah mendoakanku agar Allah mengubahku menjadi seekor keledai. Dan doa beliau pun dikabulkan oleh Allah. Kemudian mereka menjualku di pasar. Namun berkat barokah dari Tuan, aku dapat berubah kembali menjadi manusia seperti semula." Pencuri itu pun lalu mendekat dan mencium tangan Abu Nawas seraya mengucapkan terima kasih dan minta untuk didoakan. Entah kenapa, kali ini Abu Nawas bisa dengan mudahnya percaya atas perkataan si pencuri tersebut. Bahkan ia menasehati agar jangan lagi mengulangi kesalahannya dan senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian melepaskan pencuri tersebut. Hari berikutnya, Abu Nawas kembali jalan-jalan di pasar. Ketika sampai di pasar hewan, tiba-tiba ia melihat keledai yang dibelinya tempo hari. Dengan cepat Abu Nawas mendatangi keledai tersebut dan membisikkan ke telinganya, "Hei, kurang ajar, kenapa kamu tidak mendengarkan nasihatku? Sampai-sampai ibumu murka lagi dan mengutukmu lagi menjadi keledai. Kali ini aku akan membantumu lagi, tapi ini untuk terakhir kalinya. Awas, kalau sampai kamu durhaka lagi kepada ibumu, aku tak akan membantumu lagi," ujar Abu Nawas. Dan kemudian membeli keledai itu lagi ke si penjual. Setelah perjalanan yang cukup jauh, Abu Nawas memutuskan untuk istirahat dan sholat asar, karena kebetulan memang sudah memasuki waktu sholat asar. Dan ternyata Abu Nawas lagi-lagi diikuti oleh 2 pencuri yang kemarin. Ketika Abu Nawas sedang sholat, dengan sangat yakin mereka melancarkan aksinya sama seperti yang sebelumnya. Keledai dibawa lari dan pencuri satunya memasangkan tali keledai di lehernya. Ia berpura-pura sebagai pria yang dikutuk ibunya menjadi keledai. Setelah selesai sholat, Abu Nawas mendekati keledainya dan ia tak terkejut lagi ketika keledainya berubah menjadi manusia. "Kamu ini ya, kemarin kan sudah aku bilang, jangan durhaka lagi kepada ibumu. Doa seorang ibu itu langsung sampai kepada Allah tanpa ada penghalang sedikit pun." "Iya Tuan, maaf saya khilaf Tuan. Saya sekarang sangat menyesal Tuan. Terima kasih Tuan telah membantu saya lagi. Terima kasih Tuan," kata si pencuri memelas dan berharap untuk dilepaskan lagi. Abu Nawas kemudian terdiam sejenak. Ia duduk dengan sedikit merenung. Si pencuri itu pun heran kenapa ia tak segera dilepas oleh Abu Nawas. Padahal kemarin ia langsung dilepas begitu saja. Abu Nawas pun bangkit dengan wajah tersenyum. Ada sesuatu yang dibisikkan Abu Nawas kepada si pencuri hingga membuat si pencuri melongo tak percaya mendengarnya. "Ya sudah, ini untuk pelajaran buatmu karena telah berani durhaka kepada ibumu. Kamu kan sudah lama menjadi keledai. Sekarang aku akan naik ke punggungmu dan bawa aku sampai ke rumah."
Abu Nawas pun langsung naik ke punggung si pencuri. Dan mau tak mau, si pencuri itu pun berjalan dengan kaki dan tangan seperti seekor keledai. Tapi baru beberapa langkah saja, si pencuri terjatuh dan tersungkur. Ia tak kuat dan kelelahan. Dan usut punya usut, ternyata Abu Nawas sudah tahu dari awal pertama bahwa si pencuri itu bersengkongkol dengan si penjual untuk mengelabui pembelinya. Karena Abu Nawas sebelumnya mendapat laporan kejadian serupa dari beberapa warga yang mengalaminya. Akhirnya si pencuri dan penjual ditangkap dan dibawa ke hadapan Tuan Hakim untuk diadili. Kisah selanjutnya. Sekarang memang sudah ada alat pendeteksi kebohongan yang biasanya disebut dengan lie detector atau poligraf. Tapi bagaimana di zaman dulu, di zamannya Raja Harun ar-Rasyid yang belum ada alat itu? Bagaimana mereka mengetahui bahwa orang tersebut berbohong atau tidak? Tentu kalau ada orang yang mempunyai alat pendeteksi kebohongan akan menjadi heboh pada masa itu. Dan ini terjadi pada Abu Nawas. Abu Nawas mengklaim bahwa dia mempunyai seekor keledai yang bisa mendeteksi apakah orang itu bohong atau tidak. Tentu hal itu menjadikan heboh di masyarakat, tak terkecuali kawan-kawan tongkrongannya. Tak ayal, ketika Abu Nawas berkumpul dengan kawan-kawannya, ia langsung ditanyai perihal keledainya itu. Abu Nawas, apa benar kata orang-orang kalau keledaimu bisa mendeteksi kebohongan? Tanya salah satu kawannya. Iya, yang dikatakan mereka memang benar, jawab Abu Nawas. Abu Jahil yang kala itu juga ikut berkumpul langsung membantahnya. Ah, mana ada keledai bisa seperti itu? Itu kan hanya bualan Abu Nawas saja. Abu Nawas kemudian membalas. Ya kalau nggak percaya juga nggak masalah. Aku juga nggak butuh pengakuanmu. Mendengar hal itu, Abu Jahil menjadi emosi karena merasa disepelekan. Kalau memang benar, bawa sini keledainya, tunjukkan pada kami, ucap Abu Jahil dengan sedikit emosi. Iya Abu Nawas, bawa saja keledainya ke sini, biar kami gak penasaran, sahut kawan-kawannya. Demi mengobati rasa penasaran kawan-kawannya, Abu Nawas pun menuruti permintaan mereka mengambil keledainya. Dan singkat cerita, tak berapa lama kemudian, Abu Nawas kembali dengan membawa keledainya. Di hadapan mereka, Abu Nawas berkata, jadi begini kawan-kawan, keledai ini kakinya akan menendang kepada orang yang berkata bohong. Silahkan kalau ada yang mau mengetesnya. Kawan Abu Nawas yang pertama menghampiri si keledai dan berkata, selama hidupku, aku tidak pernah berkata bohong. Tiba-tiba si keledai langsung menendangnya hingga terjungkal. Sontak orang-orang yang ada di situ tertawa terpinggal-pinggal. Kemudian giliran kawan yang kedua menghampiri keledai dan berkata, aku setiap habis panen kurma selalu membelikan hadiah istriku perhiasan emas yang mewah. Tanpa aba-aba, si keledai langsung menendangnya sampai terjungkal. Orang-orang pun kembali tertawa terpinggal-pinggal. Menikah aja belum, ngaku-ngaku punya istri, celetuk salah satu kawannya sambil tertawa. Sementara Abu Jahil yang juga ingin mencobanya segera menghampiri keledai tersebut. Tapi bersamaan dengan itu, di hadapan mereka ada sebuah insiden terjadi. Seorang anak kecil terjatuh ke dalam selokan sehingga sekujur tubuhnya menjadi hitam penuh kotoran. Rupanya anak kecil tersebut adalah anak seorang janda kampung seberang. Dia anak yang terkenal bandel dan nakal. Melihat hal itu, spontan Abu Nawas berkata, makanya jadi anak jangan bandel. Aku dari kecil gak pernah bandel, makanya gak pernah jatuh ke selokan. Tanpa diduga, keledai tersebut langsung menendangnya hingga membuat Abu Nawas terjungkal ke tanah. Abu Jahil dan kawan-kawannya spontan tertawa terbahak-bahak. Kemudian dengan menahan rasa sakit, Abu Nawas bertanya kepada kawan-kawannya, anak siapa sih itu?
Abu Jahil yang masih tertawa segera menjawab, "Gak tahu itu anak siapa, yang pasti dia bukan anakku," kata Abu Jahil terus tertawa. Tiba-tiba Abu Jahil ditendang oleh keledai dan terpelanting jatuh ke tanah, hingga dia pingsan tak sadarkan diri. Dan setelah siuman, Abu Nawas dan kawan-kawannya menatap Abu Jahil dengan ekspresi wajah seolah-olah tak percaya. "Abu Jahil, jadi janda itu dulu hamilnya sama kamu?" tanya mereka. Abu Jahil tak menjawabnya. Ia hanya segera berlalu meninggalkan Abu Nawas dan kawan-kawannya dengan menahan rasa sakit dan malu. Kisah selanjutnya. Di sela-sela waktu senggangnya, Abu Nawas duduk santai di depan rumah sambil menghirup secangkir teh panas. Tak lama kemudian lewatlah kawan Abu Nawas yang bernama Tuan Hamid. "Wah, itu kan Tuan Hamid. Mampirlah sebentar Tuan Hamid," sapa Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, saya lagi buru-buru," balas Tuan Hamid. Dan pada keesokan harinya, Tuan Hamid kembali berjalan melewati rumah Abu Nawas. Kali ini ia menerima ajakan Abu Nawas untuk duduk bersamanya. "Mukamu kenapa kelihatan kesal begitu Tuan Hamid?" tanya Abu Nawas. "Gini Abu Nawas, aku ini nggak habis pikir dengan perilaku istriku. Dia itu maunya menang sendiri," tutur Tuan Hamid. "Oh, jadi kemarin kamu tidak mau mampir karena sedang disuruh istrimu?" tanya Abu Nawas. "Iya, kalau aku telat sebentar saja, dia langsung ngomel-ngomel. Itu membuatku tak tahan Abu Nawas," balas Tuan Hamid. "Ya sudah, namanya juga wanita, maunya menang sendiri," ujar Abu Nawas. "Kamu sih beruntung Abu Nawas, punya istri yang penurut," timpal Tuan Hamid. "Lah, kata siapa? Istriku bahkan lebih galak daripada istrimu," sahut Abu Nawas. "Ah, yang bener. Jadi kamu juga takut sama istrimu? Kenapa bisa begitu? Kamu kan terkenal orang cerdik Abu Nawas," tanya Tuan Hamid. Abu Nawas pun lalu menceritakan awal mula ia takut dengan istrinya. "Jadi gini Tuan Hamid, dulu waktu kami masih pengantin baru, kami jalan-jalan menuju pasar. Nah, di tengah perjalanan, istriku melihat kucing yang bulunya sangat indah. Lalu oleh istriku, kucing tersebut dipegang dan digendongnya. Padahal aku sudah memberitahu kalau kucing itu galak dan suka mencakar. Tapi istriku tak menghiraukannya. Ya, akibatnya tangan istriku kena cakar. Nah, ini bukannya berteriak kesakitan, istriku malah tersenyum dan berkata, 1. Ia lalu memegang kembali kucingnya dan berusaha menggendongnya. Kucing tersebut seketika langsung mencakarnya kembali, dan tangan istriku pun berdarah. Tapi ia tetap tersenyum dan berkata, 2. Untuk ketiga kalinya, istriku mencoba memegang dan menggendongnya. Kucing itu pun kembali mencakarnya, dan istriku kembali berkata, 3. Nah, setelah hitungan ketiga itu, ia langsung mengambil tali dan mengikat leher kucing tersebut sampai kucing itu mati. Aku yang melihat tali itu spontan membentaknya. Hei istriku, kau gila ya? Sambil tersenyum, istriku menatapku dan berkata, 1. Lalu aku kembali berkata kepadanya, Istriku, kucing itu kan tak bersalah. Kenapa kau membunuhnya? Untuk kedua kalinya istriku menatapku dengan tersenyum. Ia berkata, 2. Nah, sejak saat itulah aku tak berani membantah perkataannya, apalagi sampai membentaknya. Takutnya nanti hitungan ketiga juga akan menimpa padaku sama kayak kucing itu. Spontan Tuan Hamid tertawa terpinggal-pinggal mendengar cerita Abu Nawas. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Dimanapun ia menemukannya, maka dia berhak mengambilnya. Kisah selanjutnya.
Terompah Sialan. Pada suatu hari, setelah menunaikan sholat subuh, Abu Nawas bergegas pergi ke pasar untuk berbelanja. Ia hendak membeli sepasang terompah serta beberapa kebutuhan dapur. Di sepanjang perjalanan, ia selalu menyapa orang-orang yang berpapasan dengannya. Maklum, Abu Nawas memang terkenal ramah. Dan singkat cerita, sampailah ia di pasar. Setelah membeli bahan-bahan dapur, Abu Nawas melanjutkan niatnya membeli terompah. Saat sampai di salah satu sudut pasar, ia melihat kerumunan orang. "Ayo, silakan diborong tuan. Semua barang di sini murah-murah," teriak seorang pedagang. Abu Nawas pun ikut mendekat untuk melihat apa yang dijual. Dan benar saja, banyak barang bagus yang harganya jauh lebih murah dari pasaran. Seperti pembeli lainnya, Abu Nawas juga ikut memilih-milih. Tiba-tiba matanya tertuju pada sebuah barang yang masih terbungkus rapi. "Itu barang apa tuan?" tanya Abu Nawas penasaran. "Oh, ini sepasang terompah tuan," jawab si pedagang sambil memberikannya. "Wah, kebetulan sekali. Aku memang sedang membutuhkan terompah," pikir Abu Nawas. Dan setelah dibuka, ternyata terompah itu masih terlihat bagus. "Berapa harganya tuan?" tanya Abu Nawas. "1 dinar saja tuan. Silakan dicoba. Terompah ini cocok untuk orang-orang yang sabar," kata si pedagang. Mendengar itu, Abu Nawas pun terkejut. "Hah? Ini sih murah sekali," gumam Abu Nawas. Ia pun mencobanya, tapi sayangnya ukurannya agak kebesaran. Tapi karena murah dan barangnya bagus, Abu Nawas akhirnya membelinya dan langsung memakainya. Beberapa hari kemudian, kaki Abu Nawas mulai terasa sakit. Terompah yang kebesaran membuat kakinya lecet-lecet. Kesal, ia pun melemparkan terompah itu ke atas genting rumahnya. Tapi lemparannya terlalu keras hingga membuat genting pecah dan banyak yang jatuh ke tanah. "Dasar terompah pembawa sial, sudah melukai kakiku, sekarang membuat genting rumahku rusak," gerutu Abu Nawas. Ia lalu melemparkan terompah itu ke parit di depan rumah. Namun setelah musim hujan tiba, parit tersebut tersumbat. Air meluap kemana-mana hingga seluruh desa tergenang. Penduduk pun beramai-ramai membersihkan parit. Akhirnya salah satu warga menemukan benda yang menyumbat aliran air. "Oh, ternyata ini yang bikin banjir," katanya sambil mengangkat sepasang terompah. "Lah, itu kan terompahnya Abu Nawas," sahut warga lainnya. Dan Abu Nawas pun dimarahi banyak orang. Namun ia hanya bisa terdiam. Kesal dengan kejadian itu, Abu Nawas pun bertekad membuang terompah tersebut jauh-jauh. Setelah termenung cukup lama, akhirnya ia pun menemukan sebuah cara. "Aku akan menguburnya dalam-dalam supaya tidak lagi membawa kemalangan," ucap Abu Nawas. Dan malam itu juga, diam-diam ia menggali tanah di belakang rumah. Setelah memasukkan terompah, ia menimbunnya kembali dan merasa lega. Namun tanpa sepengetahuannya ada 2 pencuri yang mengintai. Mereka mengira bahwa Abu Nawas sedang mengubur harta yang berharga. Begitu Abu Nawas masuk rumah, mereka segera menggali tanah itu dan menemukan bungkusan terompah. "Wah, pasti ini emas," kata salah satu pencuri. Mereka pun buru-buru membawanya pergi. Tetapi ketika dibuka di rumah orang, ternyata isinya hanya sepasang terompah. "Halah, kurang ajar. Kukira emas, ternyata cuma terompah," maki salah satu pencuri. Kesal, mereka pun membuang terompah itu di halaman rumah orang yang mereka rampok, lalu menggasak semua harta di rumah tersebut. Dan keesokan harinya, pemilik rumah pun terkejut karena semua barangnya hilang. Saat memeriksa halaman, ia menemukan sepasang terompah. "Ini kan terompahnya Abu Nawas. Jangan-jangan dia yang merampok rumahku," pikirnya curiga. Ia pun langsung mendatangi rumah Abu Nawas. "Ya Abu Nawas, kembalikan barang yang kau curi," bentaknya.
Abu Nawas pun terkejut. "Tenang kawan, tenang. Bila aku yang mencuri, apa buktinya?" tanya Abu Nawas. "Ini buktinya," sahut orang itu sambil menunjukkan terompah. "Bukankah ini milikmu? Aku menemukannya di depan rumahku." Saat itu juga Abu Nawas menyadari apa yang terjadi. Ia pun menjelaskan semua kejadian dari awal. Karena Abu Nawas terkenal jujur dan berbudi baik, orang itu pun percaya dan meminta maaf. Namun Abu Nawas menjadi heran. "Kenapa terompah ini selalu kembali kepadaku dan selalu membawa kesialan?" pikir Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas pun memutuskan mengembalikan terompah itu kepada si penjual. Dan keesokan harinya ia pergi ke pasar dan menyerahkan terompah itu. "Wahai tuan, terompah ini tidak cocok untukku. Aku bukan orang yang sabar," kata Abu Nawas. Si pedagang pun menimpali. "Kalau begitu, bagaimana kalau ditukar dengan terompah lain, tuan? Terompah yang ini cocok untuk orang-orang yang bersyukur." Namun Abu Nawas menolaknya dengan tegas. Aku tidak mau. Sabar dan syukur itu kan bukan terletak pada terompah jualanmu," katanya kesal, lalu pergi meninggalkan pedagang itu. Kisah selanjutnya. Abu Jahil. Memang kita sendiri juga nggak habis pikir dengan orang yang satu ini. Selalu saja kena sial, selalu saja menjadi korban. Ya, walaupun lucunya memang super maksimal juga. Nah, kisah Abu Jahil kali ini dimulai ketika Abu Jahil hendak menjenguk kawannya yang sedang dirawat di rumah sakit jiwa. Setibanya di sana, Abu Jahil langsung menemui kawannya dan mengajaknya ngobrol. "Kamu terlihat waras. Kenapa masih di sini?" tanya Abu Jahil. "Aku sendiri juga heran, Abu Jahil. Padahal aku tidak gila. Tapi para perawat itu tetap saja menganggapku gila," balas kawannya. Setelah ngobrol panjang lebar, Abu Jahil yakin kalau kawannya itu sudah waras. Terbukti saat diajak bicara, perkataannya tidak ngelantur. Kemudian Abu Jahil memutuskan untuk menemui kepala perawat dan memasuki ruang kerjanya. "Tuan, kawan saya itu kan sudah waras. Kenapa masih dirawat di sini? Aku sudah banyak mengajaknya ngobrol, dan perkataannya itu juga tidak ada yang aneh. Dia bicara layaknya orang normal," kata Abu Jahil memberitahu. "Waduh, Anda salah menilai kawanmu itu," ujar kepala perawat. "Loh, memangnya gimana caranya membedakan antara pasien yang masih gila dan yang sudah waras?" tanya Abu Jahil. "Oh, itu mudah. Caranya, mula-mula aku mengisi gentong besar dengan air hingga penuh. Lalu aku suruh pasien untuk menguras gentong tersebut hingga kosong. Alat bantunya aku hanya memberikan 2 pilihan, yaitu gayung dan sendok. Terserah mereka mau pakai yang mana," kata kepala perawat. "Oh gitu ya. Kalau aku sih sudah pasti pilih gayung supaya cepat selesai ngurasnya," balas Abu Jahil dengan penuh percaya diri. "Kalau orang waras pasti tidak akan memilih gayung," ujar kepala perawat. Mendengar hal itu, Abu Jahil pun merasa tersinggung. "Loh, kenapa? Justru dengan gayung pekerjaannya akan mudah selesai kan?" tanya Abu Jahil. Ternyata Anda juga orang gila ya. Kalau orang waras pasti akan mencabut penyumbat gentongnya," jelas kepala perawat. Akhirnya Abu Jahil pun malah ditangkap dan dirawat bersama kawannya itu.